Oke. Selamat siang semua anak-anak. Selamat siang. Anak Selamat Zul siang, dan Ibu. semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu mengharapkan kalian semua baik-baik saja seperti Ibu sekarang ini. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengangkat doa. Saya minta anak Linda untuk mengangkat doa. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Linda yang sudah mengantar kita kepada doa. Nah, sekarang teman-teman, anak-anak kita semangat semua ya. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Ya sudah. Sekarang kita absen dulu ya. Ibu panggil namanya. Anak Linda, ada tidak? Anak Linda. Ya, halo. Bu. Ada, Bu. Anak Antoni. Hadir, Bu. Iya. Mariati. Hadir, Bu. Iya. Yati. Iya. Teddy. Ada, Bu. Iya. Tuti. Oh, Tuti tadi masalah jaringan. Kemudian Wati. Hadir, Bu. Iya. Anak Zul. Masuk, Bu. Anak Rifa. Males, Bu. Katanya enggak mau masuk ke sekolah. Oh Enggak pernah iya. dikasih jajan sama orang tuanya, Bu. Oh iya, nanti Ibu minta kepada Zul untuk bertemu sama Ire nanti, karena Zul ketua kelas, tolong nanti beritahu bahwa Ibu ada perlu dengan dia. Oke. Ya, Bu. Ya, terima kasih anak Zul. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Anak-anak, sebelumnya Ibu menerapkan peraturannya. Kalau selama proses pembelajaran, semua mikrofonnya di-mute-kan. Jadi yang berbicara hanya Ibu Guru. Nanti ada saatnya Ibu Guru mempersilahkan salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan. Ketika itu baru kalian mengaktifkan mikrofonnya. Oke anak-anak, mengerti? Sekarang yang berikut kita masuk kepada materi. Nah, di materi pembelajaran 3 ini anak-anak, kita belajar tentang informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan alam. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menemukan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan alam. Yang kedua, menguraikan upaya keseimbangan dan pelestarian alam di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajarannya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Oke, nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Ibu minta kepada anak, tadi sudah anak Antoni, anak Zul juga sudah. Nah, anak Linda juga sudah. Supaya semua kebagian, Ibu minta ini, yang bernyanyi ini anak Mariati. Coba anak Mariati bisa memimpin kita dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada anak Mariati, Ibu persilakan. Iya, Bu. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama ya. Suaranya yang keras. Ayo bernyanyi bersama. Saya hitung ya, teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Bersama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Indonesia. Iya, tepuk, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak Mariati, bagus sekali suaranya ya. Oke, terima kasih anak-anak, kita sudah bernyanyi bersama. Nah, oke, yang berikut, Ibu minta kalian mengamati salah satu contoh gambar ini. Jadi gambar ini. Sekarang Ibu minta dari kalian mengamati. Kira-kira di dalam gambar ini ada tumbuhan apa saja? Ayo. Di dalam gambar ini. Ibu minta. Bu. Ya, Bu. Apa Bu anak Antoni? Gambar pohon kelapa, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak Antoni. Iya, dia pintar sekali. Itu ada pohon kelapa. Selain pohon kelapa, ada apa lagi anak-anak? Siapa? Ayo, langsung menjawab. Apakah itu? Ada padi, ada pohon-pohon yang lain. Nggak tahu namanya pohon apa itu, Bu. Oh, anak Zul tidak tahu ya, itu gambar apa. Jadi itu anak Zul gambar pohon kelapa. Ada juga bukan padi itu anak Zul, tapi sawah. Di dalam sawah itu ada padi yang bertumbuh di atasnya. Tapi Ibu mengapresiasi kamu, kalian sudah sangat baik menjawab pertanyaan. Jadi di situ ada tumbuhan yang namanya padi. Kemudian ada juga pohon yang namanya pohon kelapa. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa manfaat dari yang namanya tadi tumbuhan padi, pohon kelapa untuk kita manusia? Kira-kira apa manfaatnya? Ayo, siapa yang bisa sebut? Tolong angkat tangannya. Oke, anak Zul, silahkan menjawab pertanyaan. Apakah manfaatnya anak Zul? Pohon kelapanya bisa buat rumah, bisa kita minum. Kalau kita haus, Bu, buahnya. Kalau Yang kalian jawab semua itu sudah benar anak-anak ya. Jadi di sini ada pohon kelapa, ada padi. Pohon kelapa itu gunanya kita ambil airnya untuk minum. Kemudian tadi daunnya kita buat untuk sapu lidi. Begitu juga padi. Padi itu kita gunakan nanti setelah dijemur, dia akan berubah menjadi apa anak-anak? Siapa yang tahu? Setelah dijemur, digiling, dia akan menjadi? Ayo. beras. Iya, pintar anak Zul. Dia akan menjadi beras. Dan beras ini kita gunakan untuk apa? Untuk? Ayo, siapa yang bisa? Iya. Dimasak jadi nasi, Bu. Oh iya, dimasak jadi nasi. Benar sekali. Dimasak jadi nasi. Dan ini juga menjadi kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Kalau kita tidak makan nasi, maka tubuh kita akan menjadi kurus dan kita gampang terkena penyakit. Jadi seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kalian sebutkan tadi seperti padi, kemudian pohon kelapa, itu namanya tumbuhan. Dan tumbuhan ini adalah salah satu contoh jenis sumber daya alam. Nah, sebentar Ibu kasih tugas kepada kalian, yaitu kalian menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tumbuhan atau berkaitan dengan sumber daya alam yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi, yang di dalamnya ada tumbuhan. Dan contoh dari tumbuhan itu tadi ada padi, ada juga pohon kelapa.
Nah, sekarang ketika kalian ingin menyusun pertanyaan, pertanyaan ini nanti berguna untuk kalian melakukan wawancara. Dan ketika kalian melakukan wawancara ini kepada salah seorang tokoh, dan tokohnya ini adalah orang tua kalian masing-masing di rumah. Nanti ada tugasnya anak-anak. Nah, sekarang Ibu jelaskan berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Tadi Ibu sudah jelaskan tugasnya kalian melakukan wawancara. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menyusun beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini diawali dengan kata tanya. Nah, ini adalah cara atau teknik kalian melakukan wawancara. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan inti. Yang keempat, mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan perkembangan wawancara. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan dan pelaporan hasil wawancara. Oke, anak-anak. Sekarang ini tentang cara kalian melakukan wawancara. Ibu kasih jelas untuk kalian sebentar mengerjakan tugas. Nah, di dalam wawancara sudah Ibu jelaskan tadi di tekniknya, kalian menggunakan kalimat berupa pertanyaan. Dan pertanyaan ini diawali dengan kata tanya. Nah, ini adalah jenis-jenis kata tanya. Ada kata tanya apa, ada kata tanya siapa, ada mengapa, ada kapan, ada bagaimana, dan ada di mana. Nah, tema wawancara sebentar adalah tentang pelestarian lingkungan alam. Apakah pernah kalian di rumah itu melakukan kegiatan yang melestarikan sumber daya alam? Itu nanti kalian bertanya pada orang tua kalian, dan bukti kalau sedang kalian melakukan ataukah belum, tapi nanti Ibu meminta kalian melakukannya di rumah dan difoto. Kemudian foto itu dikirim ke WA grup kita. Nanti di situ Ibu akan memberikan nilai. Nah, yang berikut kita lihat ini dulu adalah bagaimana contoh bagaimana kalian menggunakan kata tanya. Ini apa? Apa kabarmu teman? Kemudian ini, wah Bella, kapan kamu sampai dari Kupang? Tuh contohnya. Yang berikut, hai aku Nanda, siapa namamu? Yang berikut, kenapa kamu bersedih? Itu menggunakan kata tanya kenapa. Yang berikut, mengapa? Tuh, ada gambar. Mengapa kamu malas ke sekolah seperti adik Iren tadi tuh? Kenapa? Nanti Pak adik Zul tanya ya kepada Iren. Iren, mengapa kamu malas ke sekolah? Seperti itu. Kalian bisa menggunakan kata tanya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta dari kelompoknya anak Wakti. Anak Wakti. Jadi Ibu minta anak Wakti ya yang mempresentasikan. Coba anak Wakti coba menjawab tadi pertanyaan. Kira-kira Ibu minta anak Wakti itu tadi sudah menyusun pertanyaan tentang pelestarian sumber daya alamnya. Sudah selesai anak Wakti? Yang pertama, apa yang kamu tanam di sawah? Iya, benar. Terus yang berikutnya anak Zul. Yang kedua, bagaimana cara kamu menanam padi? Iya, benar. Selanjutnya, sama siapa kamu menanam padi di sawah? Iya, benar. Terus, kapan kamu memanen padi di sawah? Oke, iya. Terima. Yang pertama, apa yang ditanam ayahmu di
halaman. Iya. Kemudian, Ya. Setelah itu ada lagi Bu satu. iya. Bagaimana cara ayahmu merawat tanaman tersebut? Oh Baru iya. itu Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Itu sangat tepat sekali anak Fafa. Jadi Ya. Ibu berikan tepuk tangan ya untukmu anak Fafa. Terima Pintar kasih sekali. Bu. Oke, iya, sama-sama. Sama-sama. Kemudian mungkin ada jawaban dari teman lain. Oke. Jadi yang teman-teman tadi menjawab itu sudah sangat bagus seperti anak Zul dan anak Fafa. Teman-teman lain bisa mencontoh ya agar selalu aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi yang berikut. Tadi anak Zul sudah menjawab, itu ada padi Ibu. Kemudian anak Antoni tadi sudah jawab ada pohon kelapa Ibu. Anak Elentri tadi sudah menjawab, Ibu manfaatnya pohon kelapa itu airnya kita bisa minum Bu. Nah, itu sudah sangat bagus. Nah padi, kemudian pohon kelapa, itu termasuk dalam jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan ini termasuk dalam sumber daya alam. Nah, ini Ibu jelaskan sedikit, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam. Nah, ini maksudnya kita belajar tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu tadi adalah segala jenis benda berupa benda hidup dan benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke. Sekarang kita lihat ini. Ini adalah gambar apa anak-anak? Ayo. Gambar apa? Ibu minta yang ini jawab gambar yang pertama ini. Ibu minta yang jawab anak Wati. Ayo anak Wati. Nah, tubuh kita ini memerlukan gas sehingga kita bernapas. Kita itu bernapas menghirup apa? Siapa yang tahu? Kita bernapas menghirup apa? Ibu minta ini yang jawab, yang belum pernah menjawab dari tadi. Ibu minta kepada anak Linda. Coba anak Linda, kira-kira oksigen ini gunanya apa untuk tubuh kita? Untuk bernafas. Iya, benar sekali anak Linda, untuk bernapas. Jadi kita bernapas itu melepaskan gas melalui organ pernapasan kita hidung, kita melepaskan gas karbon dioksida dan menghirup oksigen. Dan oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Yang berikut contoh manfaat tumbuhan lain bagi manusia. Ayo, Ibu minta yang jawab ini kepada anak. Siapa di sini yang belum pernah menjawab? Ayo, semuanya harus aktif dalam proses pembelajaran. Dari tadi ini yang menjawab anak Zul, anak Antoni, anak Elentri. Coba yang lain dulu, anak Linda. Coba Ibu minta anak Mar menjawab ini. Di dalam gambar ini anak Mar ada buah apa saja anak Mar? Banyak Bu. Ada Iya. buah semangka, Semangka, ada apalagi? buah melon, Iya. ada buah apel, Iya. Buah apa lagi? buah tomat. Oke, buah tomat. Sekarang, selain buah-buahan di situ, ada apa lagi di situ? Sayur Bu. Ada sayur ada Bu. sayur. Ada sayur apa? Ayo Wortel. yang lain jawab. Iya, sayur kol. Apa lagi? Brokoli Bu. Wortel. Brokoli. Iya, apalagi? Tadi dari nasi ada karbohidrat. Kemudian sekarang dari sayur dan buah-buahan itu juga kita bisa ambil vitaminnya. Ada vitamin A. Kalau kita malas makan sayur, maka kita punya mata nanti terkena penyakit. Kemudian ada juga vitamin D untuk tulang.
Dan masih banyak. Semua bisa aktifkan mikrofonnya, semua jangan di-mute-kan. Sudah mengerti semua anak-anak? Mengerti, Sudah, Bu. Mengerti semua? Iya. Ya, Bu Oke. Guru. Ya, sebentar di akhir pembelajaran juga Ibu akan memberikan soal. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu dari pembelajaran hari ini kita itu belajar tentang apa? Ayo. Oke, Ibu minta kepada anak Fafa. Anak Fafa, kira-kira Ya, Bu. kita belajar apa hari ini? Hari ini kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi tubuh kita, bagi Iya, bagus diri sekali. kita. Manfaat tumbuhan bagi tubuh kita. Manfaat tumbuhan bagi tubuh kita. Nah, sekarang tumbuhan itu digolongkan menjadi sumber daya alam dan tentunya memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, sekarang Ibu, saya angkat tangan dari tadi kok nggak ditunjuk-tunjuk ya, Bu? Oh iya, pengaruh sinyal Ibu kurang memperhatikan. Anak Elentri, bagus sekali. Ibu minta maaf ya. Ya, kira-kira apa anak Elentri? Oh, supaya jangan cepat habis. Pintar sekali, supaya jangan cepat habis. Benar, benar sekali. Jadi, sekarang banyak sekali permasalahan di masyarakat. Banyak orang yang menggunakan sumber daya alam itu tidak secara hemat. Misalnya menebang pohon sembarangan, kemudian membakar hutan untuk membuka lahan baru. Itu contoh yang tidak baik ya anak-anak. Ketika kalian bertemu dengan teman ataukah tetangga yang memiliki perilaku seperti itu, kalian tidak boleh menirunya karena itu adalah perilaku yang tidak baik. Oke, selain jawaban dari anak Elentri, mungkin ada jawaban dari teman-teman lain? Nggak ada, Ibu Guru. Oh ya, terima kasih kalau seperti itu. Nanti di akhir pembelajaran sebentar kita ulangan ya teman-teman. Sebelum itu juga Ibu menegaskan bahwa hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Dan Ibu minta kalian mewawancarai salah satu tokoh, yaitu orang tua. Nah, daftar pertanyaannya itu menggunakan kata tanya yang tepat, kosakata yang tepat, dan berkaitan, isi pertanyaannya berkaitan dengan pelestarian lingkungan alam. Ibu tunggu hasilnya melalui grup WA. Nanti Ibu memberikan nilai. Penghargaan. Kalian anak yang bagus, anak yang pintar. Jadi perlu ditingkatkan. Kepada teman-teman yang belum bisa menjawab, jangan berkecil hati ya. Nanti di pembelajaran berikut kalian bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Oke, hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi Ibu hanya menghimbau, sekarang ini masa pandemi, jadi selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemana-mana harus memakai masker. Kemudian rajinlah mencuci tangan sebelum pulang bepergian sampai di rumah. Kita harus selalu mencuci tangan supaya kita terhindar dari yang namanya corona. Sebagai penutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutup kita dalam doa. Iya, apresiasi untuk Ibu Sisilia. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Sisilia yang sudah selesai. Yang memakai waktu lebih dari 40 menit bahkan. Sangat semangat. Tadi saya mau potong cuma aduh kasihan. Nanti Ibu Sisilia blank lagi. Kalau misalnya sedang semangat lalu dipotong di tengah jalan biasanya blank memang. Iya, Bu.
Baik, Terima kasih. sehingga nanti perlu diperhatikan waktu ya Ibu Iya, Bu. Sisilia dan juga teman-teman lain yang akan melaksanakan peer teaching. Baik, Ya. kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Anita. Silakan Ibu Anita memberikan tanggapan untuk Ibu Sisil. Baik. Apresiasi buat Ibu Sisilia. Iya, Bu. Ya, secara keseluruhan sudah sangat baik. Dilihat dari intonasi suaranya, gestur tubuhnya. Cuma mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, ketika penanaman konsep dijelaskan kepada anak-anak, berikan kesempatan juga anak-anak untuk menjawab. Jangan hanya ibu terus dari awal, Iya, gali dari siswa. iya, Begitu juga dengan percakapan, dengan kata tanya, berikan kepada anak untuk membaca percakapan yang ibu jelaskan tadi. iya. Ya, setelah itu ketika ini sudah menyangkut dalam pengelolaan kelas, ketika ibu jawab, tanya, ada anak-anak yang bilang belum, mungkin ibu memberikan motivasi dengan lagu, jadi tidak monoton. Ya, ketika namanya anak-anak pasti bosan juga kalau sudah dengar penjelasan apa segala macam, ketika anak sudah diam atau belum mengerjakan, di saat itulah kita guru untuk mungkin anak-anak sudah jenuh. Iya. Berarti dengan apa? Dengan lagu atau yel-yel. Itu semua dari ibu. Iya, Bu. Bagian dari pengelolaan kelas. Iya, Bu. Ya, manfaat buah sayur itu juga gali dari siswa. Jangan ibu semua yang untuk sayur, vitamin, itu dari buah-buah, sayuran, itu mendapat vitamin. Tanya di anak, gali dari anak. Pasti anak-anak tahu. Iya. Ya, untuk penutup sudah sangat baik sekali. Mungkin komentar itu yang saya bisa sampaikan kepada Ibu Sisilia. Ya, Bu. Probisiat buat Terima Ibu kasih. Sisilia ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anita. Silakan kepada teman observer dari Bu Sisilia. Ya, saya Bu. Ya, Ibu Mariati. Yang pertama dari kegiatan tadi, dari pendahuluannya untuk Bu Cecilia sudah bagus, sudah terdapat salam, absensi, doa, pembelajaran juga sudah menarik. Di situ juga sudah ada peraturan sebelum belajar juga diterapkan dan tujuannya juga sudah diterapkan dan sangat menghibur bagi kami, terutama Bu Antonia tadi ya, tepuk PKK tadi sampai saya ketawa-ketawa itu juga sudah menarik buat anak-anak mungkin ya. Nanti anak-anak juga renyah dari kata-kata yang keliru itu, jadi membuat semangat untuk mereka untuk belajar juga. Terus untuk kegiatan inti semuanya disajikan dengan menarik. Menurut saya sudah menarik. Untuk hotnya juga sudah kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Cecilia, hotnya nampak. Terus dari menggali informasi tadi yang menurut saya banyak yang dijelaskan sama Ibu Cecilia tentang sumber daya alam itu pengertiannya seperti apa. Harusnya dipancing anak-anak untuk memberikan pengertian walaupun mungkin dari anak ini itu pengertiannya mungkin masih salah atau gimana tadi. Terus reward, sudah ada rewardnya dalam pelaksanaan tadi, dan penutupnya, untuk kegiatan penutupnya sudah bagus, terdapat tanya jawab dan kesimpulan. Terima kasih Bu, demikian dari saya.